Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di BKKBN Bali Podcast. We talk, we learn. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih kabar kalian semua? Kami harap teman-teman dalam keadaan baik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Yuki Darlena, yang pada kesempatan kali ini dipercaya sebagai moderator pada podcast BKKBN Bali hari ini. Nah, spesial untuk hari ini, yaitu kita akan membahas seputaran HIV dan juga AIDS, serangkaian perayaan AIDS sedunia pada tanggal 1 Desember 2024. Nah, sebelum itu kita bakal banyak-banyak berbincang terkait dengan HIV dan juga AIDS, serta kita juga akan membahas dan mengulik terkait dengan stigma terhadap ODA, yang mana judul podcast BKKBN kita pada hari ini yaitu Berani Bersuara, ODA Butuh Dukungan Kita. Oke teman-teman, nampaknya topiknya ini keren banget dan pastinya narasumber kita juga akan keren, yaitu narasumber kita ada Kak Tari. Halo. Selamat sore Yuki. Selamat sore Kak, gimana kabarnya? Luar biasa sih, karena ketemu Yuki dan teman-teman BKKBN pastinya sangat senang gitu, serasa kembali ke rumah gitu. Wah. Oke, boleh Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke Sobat Podcast BKKBN Bali. Oke, sebutannya Sobat Podcast gitu ya. Boleh. Sobat Podcast BKKBN, selamat siang, pagi, sore, kapanpun ya teman-teman menonton ini. Salam kenal semua. Nama saya Nimade Tariani, bisa dipanggil Tari. Saya relawan dari Kisara. Kita Sayang Remaja, kami sebuah komunitas atau program remaja gitu ya, yang bergerak di isu kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi remaja, yang sudah hadir sejak 1994. Kalau saya sendiri kebetulan bergabung sejak 2018, jadi ini tahun ke-6 saya di Kisara. Cukup lama ya Kak ya? Iya. Berarti tadi sempat Yuki notice bahwa Kisara Kita Sayang Remaja, berarti Betul. kan sangat identik dengan bagaimana sih kita mengajak remaja untuk aware terhadap kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, dan itu sangat menyangkut kepada pembahasan kita pada hari ini. Betul. Nah Kak, berhubungan dengan perayaan Hari AIDS Sedunia, momentum ini kan penting banget nih, mengingat di masyarakat ini bagaimana perjuangan teman-teman ODA atau pada saat ini Yuki sempat dengar tadi ucapan atau sebutan barunya itu ada ODIF atau orang dengan HIV dan juga AIDS itu sendiri kadang banyak terjadi stigma-stigma di masyarakat. Betul. Terhadap juga kehilangan akses ke tempat-tempat umum, stigma-stigma negatif di hadap masyarakat. Gimana sih pendapat Kakak terkait dengan hal tersebut? Oke, nah kalau ngomongin tentang stigma ya, pasti memang tidak luput dari teman-teman ODIP gitu ya. Juga khususnya kalau di sini mungkin aku akan banyak cerita tentang bagaimana sih pengalaman sebagai komunitas anak muda, komunitas remaja yang bergerak di isu ini gitu. Bahwasannya salah satu memang isu yang dipelajari, yang kemudian juga dibicarakan di Kisara adalah isu tentang HIV gitu. Dan kalau kita ngomongin memang tentang stigma, itu sesuatu yang memang sudah ada sejak lama sekali gitu ya, dan memang mengakar di masyarakat gitu, dan memang pastinya masih terjadi bahkan sampai saat ini gitu ya. Masih banyak mitos-mitos yang beredar berkaitan dengan teman-teman ODIP, berkaitan dengan HIV AIDS itu sendiri gitu, dan masih dipercaya di masyarakat gitu. Makanya sebenarnya kalau dibilang PR-nya masih banyak banget gitu. Masih banyak banget PR-PR kita gitu, tidak hanya komunitas, organisasi yang bergerak atau lembaga yang bergerak di isu kesehatan, di isu HIV yang punya PR-nya. Tapi kita semua sebagai seorang individu, sebagai seorang anggota masyarakat, itu jadi PR kita bersama gitu, dan masih terjadi sampai saat ini Yuki. Oke, berarti menurut ya teman-teman bahwa untuk men-stop stigma terhadap teman-teman komunitas ODIF itu perlu rangkulan kita bersama semua stakeholder, baik itu dari masyarakat, diri kita sendiri, dan juga dari pemerintah maupun komunitas-komunitas seperti teman-teman di Kisara PKBI ataupun kita di BKKBN dan juga Genre. Betul banget. Nah Kak, kita sebelum mengulik tentang ODA ataupun ODIF lebih dalam, kita mungkin bakal ngebahas secara singkatnya aja dulu terkait dengan HIV dan juga AIDS. Menurut Kakak apa sih fakta-fakta penting terkait dengan HIV dan AIDS ini yang belum diketahui oleh masyarakat, dan bagaimana sih cara penularannya Kak? Boleh silakan dijawab. Ya mungkin berkaitan dengan itu ya, hal pertama sih yang perlu kita sama-sama semua sadari perihal tentang prinsip dari penularannya. Banyak mitos-mitos yang akhirnya beredar gitu ya, menjadi cikal bakal dari stigma dan diskriminasi karena salah kaprahnya terhadap prinsip dari penularan HIV itu sendiri gitu. Semisal contohnya nggak mau hidup bersama dengan ODIP gitu, nggak mau bersalaman atau berdekatan gitu ya, karena atau masih makan bareng juga ya. Iya, makan bareng, menggunakan alat-alat
sholat bersama gitu ya. Karena tadi masih kurang tepatnya pengetahuan berkaitan tentang sebenarnya prinsip penularan HIV itu seperti apa gitu. Nah, kalau singkatnya sebenarnya kita bisa singkatin itu namanya ESSE. Gampang banget kan ngingetin ESSE gitu. Jadi yang pertama itu exit. Jadi ada jalan keluar dari virus itu. Jadi virus itu kan hidup di dalam tubuh ya, penderita ODIP gitu. Jadi perlu jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu bisa melalui darah atau melalui cairan kelamin, baik sperma ataupun cairan vagina gitu. Nah, kalau nggak ada exit nih teman-teman, ya nggak bisa terjadi proses penularan itu. Karena prinsipnya salah satu dari 4 yang aku sebutkan tadi nggak ada, ya proses penularannya itu nggak bisa terjadi gitu. Jadi perlu jalan keluar atau exit dulu. Nah, kalau sudah ada exit, ada prinsip yang kedua, itu S, survive. Ada tempat dia untuk hidup apa enggak. Nah, virus ini kan hidup di dalam cairan tubuh manusia. Jadi ketika tidak ada inangnya atau tempat dia untuk hidup, dia nggak akan bisa menularkan Yuki gitu. Jadi kalau semisal di toilet umum gitu ya, misalnya ada tuh nanti dia bisa aja tuh misalnya keluar darah gitu ya misalnya ya. Nah tapi nggak ada tubuh inang dia untuk hidup, jadi dia nggak bisa hidup gitu. Jadi nggak bisa menularkan juga. S yang ketiga atau yang prinsip yang ketiga, S yang kedua gitu ya, itu adalah sufficient. Jadi cukup atau enggak sih kadarnya gitu ya. Jadi kadarnya juga butuh cukup. Kalau terlalu sedikit juga nggak bisa menginfeksi gitu, nggak bisa menularkan dari HIV itu sendiri gitu. Sama misalnya keringat gitu, keringat kan cairan tubuh atau air ludah, kan itu cairan tubuh juga Kak gitu. Misalnya banyak banget tuh teman-teman remaja kalau kita ke sekolah nanyanya kayak gitu ya gitu. Bisa ludah tuh Kak gimana gitu. Nah, kalau melalui ludah itu sangat butuh banyak banget untuk kadarnya itu cukup menginfeksi. Kalau dibilang mungkin sampai 1 drigen gitu kan, ya kali ya ngeluarin 1 drigen ludah kan susah juga ya gitu ya. Nah, jadi butuh kadarnya cukup atau enggak. Nah, yang terakhir E-nya, kalau semua prinsipnya itu udah ada, harus ada jalan masuknya. Nah, jalan masuknya itu tadi bisa melalui darah ataupun melalui cairan alat reproduksi sperma ataupun kelamin tadi, sehingga memang salah satu potensi penularannya adalah melalui perilaku seksual berisiko dan juga melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril gitu. Dan ketika salah satu dari 4 prinsip itu tidak terpenuhi ya penularannya tidak akan terjadi seperti itu. Berarti bisa di-note teman-teman itu ada 4 tadi, ESSE, yang mana ada pertama itu keluarnya, abis itu bisa survive nggak virusnya, selanjut itu jumlahnya banyak atau enggak, dan masuk atau enggak. Iya, ada jalan masuknya atau enggak. Nah, itu bisa teman-teman note biar nggak teman-teman overthinking berlebihan, apalagi menggunakan WC umum atau menggunakan fasilitas umum kayak ini digunakan oleh teman-teman komunitas dalam tanda kutip ODIF atau ODA nggak sih gitu. Kayak gitu. Nah, menyangkut dengan jawaban Kakak tadi, banyak mitos-mitos bertebaran di luar sana terkait dengan penyebaran HIV maupun HIV, virus HIV itu sendiri, yang mana seperti tadi keringat atau makan bareng, itu tuh masih banyak mitos-mitos tersebut ada di sekitaran masyarakat kita. Nah, gimana pendapat Kakak terkait mitos-mitos tersebut? Oke, nah kalau Kisara sendiri kan kita memang banyak sebenarnya bergerak atau menyasar teman-teman remaja gitu ya Yuki ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga berkomunikasi, berhadapan dengan orang dewasa juga begitu. Nah, situasinya pun masih terjadi hingga saat ini, bahwasannya masih banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat, khususnya terkait dengan bagaimana sih penularan dari HIV itu sendiri. Yang mana mitos-mitos ini mengakar karena sudah dari lama dan akhirnya menjadi cikal bakal dari stigma dan diskriminasi itu sendiri gitu. Nah, namun kami percaya bahwa dengan adanya kesadaran kita bersama, dengan masifnya informasi dan edukasi yang komprehensif, jadi komprehensif tuh nggak lagi kalau zaman dulu ya mungkin karena ini juga BKKBN Bali, mungkin sebagian besar teman-teman dari Bali yang menonton atau mendengar gitu. Kalau dulu banyak sekali orang tua kita gitu, kalau ditanya sesuatu pasti jawabannya nak mulek gitu. Atau bahasa lainnya, kalau bahasa Indonesianya ya memang gitu katanya gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan karakteristik teman-teman remaja, konsep menjawab pertanyaan atau menjelaskan dengan ini nih
masih akhirnya menimbulkan perspektif-perspektif yang menimbulkan mitos tadi Yuki gitu. Jadi teman-teman remaja sekarang sudah sangat kritis. Jadi ketika menjelaskan sesuatu hendaknya komprehensif. Dalam artian nggak lagi ya emang seperti itu gitu dari ya. dulunya kayak gitu. Iya, jadi kita memang harus menjelaskan secara detail dan penting juga untuk melibatkan semua pihak. Dalam artian seperti ini. Misalnya di sekolah, sekarang kan ada teman-teman KSPAN ya, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba yang ada di Bali. Teman-teman belajar tentang HIV AIDS, tahu tentang bagaimana sih sebenarnya penularannya gitu ya, pencegahannya seperti apa. Tapi orang tua di rumah nggak belajar Yuki gitu. Orang tua tidak terinformasi, ya sama aja akhirnya gitu. Anak remaja ini akan bingung karena bukan banyak ya, akhirnya ada informasi yang bertolak belakang. Penting juga akhirnya bagaimana di tingkat pemerintah gitu punya regulasi. Misal regulasi tentang tidak membeda-bedakan akses layanan, tidak membeda-bedakan akses-akses lain yang bisa didapatkan oleh teman-teman ODIP gitu. Nah, secara tidak langsung kan itu menunjukkan juga perhatian pemerintah bahwa pemerintah juga sadar semua orang termasuk ODIP, kita sebagai individu, sebagai manusia punya hak yang sama begitu. Dan juga bagaimana di masyarakatnya, khususnya kalau kita di Bali kan adat ya, adat istiadat gitu. Jadi punya sesuatu yang sangat unik, kita punya sistem yang unik. Nah, sistem unik ini juga hendaknya bukan merapuhkan, tapi justru memperkuat gitu. Nah, jadi memang harus komprehensif, informasinya detail, informasinya penuh, orang-orang yang terlibat juga saling terkoneksi. Kalau tadi kalau tidak salah di awal Yuki bilang kan judul podcastnya gerak bersama gitu ya. Yaitu poinnya gimana semua bergerak, semua berkolaborasi gitu. Setuju banget apa yang dikatakan oleh Kak Tari tadi. Yuki juga sempat kemarin dapat informasi dari KPA, itu ada 3 pilar kalau nggak salah di Provinsi Bali, itu ada KPA, Dinkes, dan juga dari PKBI sendiri, yang mana 3 pilar ini bersama-sama untuk memerangi HIV/AIDS dan juga stigma. Dan setuju tadi juga dengan Kak Tari bahwa peran komprehensif dari semua pihak, baik itu dari kita, teman-teman remaja, baik dengan government, pengambil keputusan, dan juga yang paling penting di Bali itu ada desa adat ya Kak ya, yang mana untuk kita memutus mata rantai selain stigma dan juga mitos-mitos yang tidak benar terkait dengan HIV/AIDS. Dan juga generasi muda yang tadi dikatakan nama Kak Tari tadi udah kritis semua, teman-teman semua bisa kita cari di internet, bisa kita lihat di Google, dan informasi itu juga banyak, salah satunya seperti podcast kayak sekarang ya Kak ya, dan itu bisa kalian sebar-sebar linknya kayak gitu. Dan lanjut boleh Kak? Nah, tadi kan kita ngebahas tentang mitos-mitos yang disampaikan kepada atau dalam tanda kutip ditujukan kepada teman-teman ODA. Nah, kita tahu bahwa teman-teman ODA ini sering merasa terasingkan di dalam masyarakat itu sendiri Kak, yang mana ini pasti akan berdampak kepada sosial, mental, dan juga kehidupan mereka sehari-hari. Gimana pendapat Kakak terkait dengan case tersebut Kak? Ya, benar banget juga yang disampaikan Yuki tadi. Jadi nggak cuma pencegahannya yang harus komprehensif, tapi juga dampaknya ternyata sekomprehensif itu juga sebenarnya Yuki. Kalau kita ngomongin stigma, mungkin teman-teman yang tidak terinformasi akhirnya kayak berpikir, oh itu penyingkiran aja dalam artian nggak diajak gitu. Padahal banyak impactnya dan itu jangka panjang teman-teman. Misalnya nih dari segi kesehatan mentalnya pastinya mengganggu kan ya. Perasaan sendiri, kemudian mendapatkan hal yang berbeda dibanding orang lain, itu pasti berdampak terhadap kesehatan mental gitu. Yang akhirnya justru tidak hanya stigmanya dari orang luar, tapi juga bisa stigma dari diri sendiri gitu. Jadi bagaimana juga perilaku-perilaku tindakan di masyarakat ini, mitos fakta yang masih dipercaya akhirnya memberikan stigma, itu secara tidak langsung juga punya impact stigma dari ODIP-nya itu sendiri gitu terhadap dirinya, sehingga jadi PR-nya tambah banyak ini Yuki, gimana akhirnya bisa berdayakan gitu. Gak cuma itu, kesehatan fisiknya juga potensial sekali untuk mendapatkan dampaknya. Semisal ternyata fasilitas pelayanan kesehatan kita masih banyak yang menstigma, otomatis nggak dapat akses layanan dong ya. Bagaimana akhirnya bisa sehat secara fisik kalau aksesnya aja nggak ada gitu. Setuju. Perihal lain lagi untuk anak-anak gitu, adip kita anak dengan HIV/AIDS gitu ya, ketika dia tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan gitu ya, ya otomatis satu hak dasarnya dia tidak terpenuhi gitu, hak pendidikan. Dan hak pendidikan yang tidak terpenuhi sebenarnya ini kayak lingkaran
setan setan gitu ya. loh gitu, dan itu akan berimpact juga terhadap kemiskinan yang terus-menerus dan ke pengangguran, termasuk juga akhirnya kesejahteraan dari generasi penerus. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ya balik lagi ke pembangunan bangsanya itu gitu, yang tidak akan optimal gitu, dan impactnya pasti akan banyak banget. Jadi mungkin kita beberapa orang masih menganggap stigma itu hal yang sederhana gitu ya. Padahal ternyata kalau kita lihat lebih dalam, impactnya sangat luar biasa, Yuki, seperti itu. Setuju banget nih apa yang dikatakan sama Kak Tari tadi. Itu stigma itu padahal hal yang simple, yang sederhana. Itu keluar dari mulut, perbuatan, ataupun pikiran kita. Hal yang simple yang kita beranggap kayak, palingan nggak terjadi apa-apa, kayak itu. Tetapi itu berdampak secara berkontinu ya Kak ya, berkelanjutan. Tadi disebutkan juga mental, juga kemarin juga kita sempat bincang-bincang dengan kakak Odif. Beliau juga mengatakan bahwa ketika beliau mendapati dirinya terkena HIV, beliau itu juga udah terserang secara mentalnya. Belum lagi dari sekitaran masyarakat, apalagi kena stigma. Dan juga tadi disebutkan fisik, yang mana orang-orang Odif ini kan pasti udah sakit secara fisik, imunnya juga ya Kak ya. Apabila kita tidak berikan fasilitas kesehatan secara lengkap, maka bakal berpengaruh, bakal bisa ke fase AIDS dan lain sebagainya kan Kak ya. Oke, lanjut nih terkait dengan peran kita nih sebagai generasi muda untuk baik itu menstop dengan penyebaran HIV AIDS, karena ini kan salah satu penyebabnya perilaku beresiko ya Kak ya, dan juga menstop stigma. Gimana sih pendapat Kakak peran kita sebagai generasi muda yang katanya nanti menjadi agen of change untuk 2045 Indonesia Emas, peran kita untuk men-stop ini semua gimana Kak? Oke, berkaitan sama peran, sebenarnya apa yang Yuki lakukan hari ini pun salah satu peran yang bisa dilakukan ya, Sobat BKKBN gitu, termasuk juga yang menonton gitu atau mendengarkan nanti juga ngambil perannya gitu ya, bahwa kalau kita ingat dulu ada A, B, C, D, E gitu, kayaknya itu udah nggak asing lagi gitu ya. Tapi kalau awal kan mulai dari A ya, rasanya kalau dari aku pribadi, aku merasa ini bisa jadi pilar pertama dalam artian edukasinya gitu ya. Jadi memperkuat dari edukasinya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkiri sekarang remaja kita, anak-anak kita gitu ya, sangat mudah terpapar dengan perilaku berisiko gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga di luaran sana ada teman-teman kita yang sudah mungkin akhirnya masuk ke sana dan tidak tahu cara untuk bisa keluar dari sana gitu. Sehingga poin pentingnya E-nya ini edukasi. Gimana kita mencegah untuk tidak terjadi perilaku berisiko, ataupun ketika perilaku berisikonya sudah terjadi, bagaimana kita mencegah atau mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi dari perilaku seksual beresiko itu gitu. Jadi itu menjadi hal yang penting sebenarnya edukasi ini gitu. Gak hanya tentang edukasi, tapi bagaimana menguatkan semua lini tadi. Baik dari segi, kalau kita lihat ada lapisan-lapisan gitu ya, mungkin Yuki ya. Pertama individunya, gimana kita kuat sebagai individu. Jadi pilarnya memang edukasi yang pertama gitu ya, sebagai individu. Ketika individu kuat, maka organisasi akan kuat Yuki. Entah itu organisasi di komunitas gitu, seperti misalnya teman-teman Gendret, teman-teman di Kisara, atau teman-teman KSPAN yang ada di tingkat sekolah gitu. Ketika ini kuat, sistem di atasnya juga akan kuat. Sekolah kuat, kemudian juga tempat-tempat bekerja kuat gitu, sehingga nggak ada lagi teman-teman ODIP yang nggak dapat haknya untuk bekerja gitu. Karena sudah kuat secara segi organisasinya, segi institusinya gitu sudah kuat. Berikutnya baru dari masyarakatnya. Terakhir bagaimana regulasi atau peraturan itu menguatkan semua, mengatur semua agar saling istilahnya bergandengan gitu loh. Kalau kita lihat itu misalnya sebagai bola, gimana bola itu bisa kita pertahankan. Kalau misalnya kita berdirinya saling berjauh-jauhan, kan ada ruang ya untuk dia bisa keluar. Tapi kalau kita berdiri berpegangan tangan bersama-sama gitu, nggak akan ada celah untuk si bola itu keluar. Anggap aja dah bola itu stigma gitu. Ketika kita bareng-bareng nih beriringan, saling bergandengan, berpegangan tangan, punya prinsip, punya pemahaman yang bagus, yang kuat gitu, ya stigmanya nggak akan keluar gitu. Tapi memang itu jadi PR banget, yakin, karena gerakan ini kan udah dari lama gitu ya, dan stigmanya masih ada sampai saat ini.
Tapi bukan berarti kita harus lelah gitu ya. Karena aku percaya dampaknya bisa aja jangka panjang. Jadi kayak misalnya generasi-generasi yang sekarang udah tahu, dia akan ngasih tahu ke anaknya, sehingga kalau kita nggak bisa menghilangkan di generasi sekarang, ada harapan untuk menghilangkan di generasi berikutnya. Gitu. Setuju banget. Setuju banget nih teman-teman sobat BKKBN di rumah yang lagi menonton podcast BKKBN Bali saat ini. Peran kita nih sebagai generasi muda itu sangat penting dalam men-stop baik itu rantai penyebaran HIV dan juga stop stigma tersebut terhadap teman-teman kita ODIF ataupun ODA, yang mana walaupun hari ini tidak berdampak, mungkin atau sedikit dampaknya kelak di kemudian hari kita bakal merasakan apa yang udah kita lakukan, seperti kita buat kegiatan-kegiatan, sosialisasi, baik ini podcast ini sendiri ya Kak. Iya, betul. Apalagi sekarang di era digital. Betul banget. Itu sangat gampang kita bisa melihat informasi dan itu bisa menjadi jejak digital kita Kak, untuk menyampaikan informasi A, B, C, dan bisa kita lihat dari semua kalangan itu. Iya, betul banget. Termasuk juga akhirnya ngomongin tentang sosial media, penting juga kita paham tentang filterisasi ya, dalam artian ngefilter nih mana informasi yang memang terbukti secara secara ilmiah gitu ya, secara ilmiah, nggak cuma buktinya kata si A, kata si B, atau mitos kayak tadi ya Kak? Kayak mitos-mitos tadi. Jadi ngefilter informasinya sehingga ketika kita menyebarkan informasinya pun informasinya yang benar, yang tepat, seperti itu. Benar banget teman-teman. Selain kita bijak dalam menghadapi atau menanggapi terkait dengan isu HIV/AIDS, dan juga kita harus bijak menggunakan media sosial ya Kak. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Zaman sekarang nih Kak, kita tahu bahwa semua stakeholder di dunia ya, kita bisa bilang sudah mulai aware dengan HIV ini, baik itu pemerintah hingga organisasi-organisasi kayak sekarang ada BKKBN, ada PKBI, ada kita dari genre baik juga dengan Kisara. Kita berkolaborasi antar pihak untuk mendukung teman-teman kita dalam tanda kutip nih ODIF ataupun ODA tersebut. Nah, menurut Kakak selama Kakak udah berjalan berapa tahun? 8 tahun tadi ya? 6 ya. 6 tahun ya. Dan menurut Kakak kira-kira contoh atau program apa atau aksi nyata apa yang telah Kakak maupun komunitas Kakak yang udah lakukan untuk mendukung hak-hak atau teman-teman dari ODIF ataupun HIV ini Kak? Oke, nah sebenarnya kalau dibilang nggak cukup lama sih, aku masih sangat belajar ya. 6 tahun itu istilahnya kalau bayi paling baru udah mau sekolah ya. Kalau sekarang ya udah mau bisa sekolah ya, pada dasarnya masih belajar gitu. Dan memang akhirnya aku merasa sebagai seorang individu gitu, bahwa kita sebagai seorang individu tuh selalu ada waktu untuk belajar gitu, karena perubahan itu selalu ada gitu ya Yuki. Setuju. Otomatis kita harus beradaptasi terhadap perubahan itu. Semisal seperti dulu, aku ingat banget di tahun 2018 sebelum COVID gitu, kita nggak kenal yang namanya Zoom meeting. Merek ya, platform online meeting gitu ya, karena terbiasa untuk bertemu itu harus kumpul itu harus tatap muka gitu. Nah, tapi ternyata setelah pandemi kita mengenal platform online meeting gitu, secara tidak langsung proses adaptasi itu juga memberikan impact sebenarnya Yuki, sehingga ada seperti podcast sekarang. Kan baru-baru ini ya sebenarnya ngehits podcast lagi gitu. Termasuk juga bagaimana kita bisa terhubung, nggak hanya sekarang gerakannya hanya di tingkat nasional, di tingkat daerah saja gitu. Tapi bagaimana juga kita bisa saling bergandengan sampai di tingkat nasional, dan itu sangat dipermudah dengan hal-hal yang ada sekarang gitu. Jadi memang poin adaptasi itu jadi hal yang penting. Bahwasanya nggak terus-terusan hal yang berlaku dulu bisa diterima sekarang. Begitu juga sebaliknya, hal yang berlaku sekarang mungkin aja nggak bisa diterima oleh yang dulu. Jadi ada gap gitu loh. Nah, proses adaptasi penyesuaian dengan siapa kita berbicara itu jadi hal penting sih menurutku gitu. Kalau semisal nih kita ngomong sama anak remaja, mungkin dengan Reels gitu-gitu ya, itu bisa jadi TikTok gitu ya. Juga hal-hal yang mereka senangi sekarang, tapi belum tentu disenangi oleh orang dewasa gitu. Generasi yang sebelumnya. Jadi proses penyesuaian itu juga penting. Misalnya satu hal deh, tadi kan Yuki tanya tentang program apa, kita bilang aja sosialisasi gitu. Kalau dengan teman-teman remaja sekarang, kita bisa sosialisasi lewat Reels sebenarnya, bisa live IG gitu-gitu juga ya. Tapi kalau kita mau nyasar orang dewasa, kita perlu
pendekatan yang berbeda dengan bertemu langsung, berdiskusi, kemudian juga mendekati mereka. Jadi pendekatannya beda-beda gitu. Tapi dari semua itu poin pentingnya adalah setiap kegiatan penting banget untuk memuat konten edukasi apapun itu. Setuju. Entah reels, entah bisa film. Kalau sekarang ya teman-teman senang banget bikin film pendek gitu. Nah, bagaimana tidak hanya dari segi visual saja yang menarik, tapi ada edukasi juga yang bisa mempengaruhi, menginfluence dan meningkatkan kesadaran tentang hal-hal yang benar berkaitan dengan HIV. Seperti itu. Hal-hal seperti itu sih bisa dilakukan, dan balik lagi aku sering beberapa kali dari tadi juga sampaikan poin kolaborasi, poin bergerak bersama itu penting karena ini bukan perihal 1-2 orang atau 1-2 organisasi, komunitas atau lembaga, tapi ini soal hal-hal semua tentang bersama kita, hal-hal bersama terkait tentang kita, terkait sebenarnya tentang manusia, tentang individu kayak gitu. Setuju sih Kak. Tentang yang tadi Kakak bahas juga udah sering kita lakukan, dan kemarin kita perayaan Hari AIDS Sedunia WAD, kita kolaborasi antara teman-teman genre dan juga Kisara, dan kita harap stakeholder lainnya di seluruh dunia bisa berkolaborasi bersama untuk memutus mata rantai penyebaran HIV dan juga AIDS, serta menstop stigma-stigma negatif terhadap teman-teman kita yang ODIF ataupun ODA itu Kak. Setuju, dan dengan tujuan yang mulia itu kita harap semua hal-hal kecil baik dengan cuma kita sharing ke teman-teman atau ngirim link aja dari WA ke teman atau grup keluarga, Reels atau TikTok, hal-hal yang kecil itu aja yang bisa teman-teman lakukan, itu bisa memberikan edukasi kepada orang-orang sekitar, orang-orang di rumah kita, orang tua kita, seperti itu sih Kak. Oke, pertanyaan terakhir Kak, ini udah ke pertanyaan terakhir. Cepat ya. Gak kerasa ya Kak ya, flow-nya enak banget kayaknya. Pertanyaan terakhir kita ini terkait dengan kesehatan mental teman-teman ODA, yang mana kan dari adanya stigma, mitos-mitos tersebut otomatis kan akan berdampak ke teman-teman ODA kita, mana terkait dengan kesehatan mental. Menurut Kakak, bagaimana kita dapat meningkatkan solidaritas kita di masyarakat dalam tanda kutip secara kolektif untuk menciptakan akses baik itu dari kesehatan mental untuk setara untuk teman-teman ODA kita Kak? Oke. Balik lagi ya poin awalku, aku bilang ini PR sebenarnya. PR artinya untuk semua orang. Aku sering beberapa kali diskusi sama teman-teman remaja ngelihat perbedaan pola edukasi dulu dan sekarang gitu ya Yuki. Kalau dulu kita sangat sering, bukan sangat sering lagi ya, terbiasa edukasinya itu menakut-nakuti tentang ODIP itu. Jadi pola pendekatan yang menakut-nakut ini, aku secara individu merasa rasanya kurang pas gitu. Kenapa kurang pas? Kurang efektif. Kenapa kurang pas dan efektif? Karena kurang penjelasan Yuki. Jadi dibilang misalnya ini penyakitnya mematikan, kenapa gitu, apa yang terjadi gitu. Nah itu tuh perlu kita sama-sama jelaskan, kita sama-sama detailkan, karena kalau cuma ini mematikan, ini mungkin saja sebenarnya salah satu yang mengakibatkan adanya akar-akar stigma tadi gitu. Akhirnya takut dekat dan lain sebagainya. Padahal nggak apa-apa gitu untuk kita bisa berinteraksi, bisa hidup bersama kayak gitu. Yang penting tadi ingat prinsip-prinsip penularan dari HIV itu sendiri gitu. Berkaitan tentang gerakan kolektif, gerakan bersama, aku sangat kami juga di Kisara gitu, di PKBI, prinsip kolaborasi gitu, itu bisa jadi pondasi sebenarnya untuk kita, bahwa PR ini nggak bisa kita selesaikan sendiri, nggak bisa kita selesaikan sebagai individu, nggak bisa kita selesaikan sebagai satu organisasi, satu komunitas gitu, tapi ini PR bersama. Kalau semisalnya di bawah ada teman-teman komunitas yang lebih dekat dengan remaja, yuk gencarkan edukasinya. Di tingkat atas ada sekolah, ada tempat kerja, yuk gencarkan edukasinya, yuk kasih hak yang sama untuk adip kita, anak-anak dengan HIV kita itu sekolah, teman-teman ODIP kita bekerja gitu, dan mendapatkan hak-hak yang sama, nggak beda dengan teman-teman yang lain. Di tingkat atas, bagaimana pemerintah punya regulasi sehingga layanan yang mereka punya, misalnya di kesehatan, bisa diakses
misalnya juga di hal-hal fasilitas umum gitu bisa diakses dan lain sebagainya yang banyak banget gitu ya kalau ngomongin tentang hal-hal berkaitan sama kehidupan banyak banget ya gitu. Jadi bagaimana semua saling kolaborasi. Jadi poin 1 kita sadar, poin 2 kita mau, poin 3 yuk gerak bareng-bareng gitu. Tepuk tangan dong. Kata ada 3 poin yang penting dari semua bahasan kita. Pertama kita sadar, kedua kita mau untuk bergerak bareng-bareng. Dan ketiga, yuk gerak bareng-bareng. Kayak gitu teman-teman. Jadi udah nggak kerasa ya Kak, itu tadi pertanyaan terakhir kita yang kita udah ngulik terkait dengan awal-awal terkait dengan HIV AIDS dan selanjutnya kita paling banyak mengulik terkait dengan mitos-mitos yang dalam tanda kutip ya yang membuat stigma-stigma ini beredar terkait dengan teman-teman kita yang baik ODIF ataupun ODA atau juga adik-adik kita di luar sana. Udah nggak kerasa banget, udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas menyangkut dengan tema kita pada perayaan Hari AIDS Sedunia pada 1 Desember 2024 ini. Terima kasih banyak Yuki ucapkan kepada Kak Tari udah berkesempatan hadir untuk memberikan informasi dan sharing session kepada kita di BKKBN Bali Podcast ini. Dan saya dan Yuki harap apapun informasi yang sudah kita sampaikan tadi, diskusi yang juga sudah kita sampaikan tadi bisa didengar dan bisa disebarkan oleh teman-teman baik generasi muda, baik yang orang dewasa dan semuanya untuk disebarkan agar bisa menyetop rantai penyebaran HIV/AIDS serta stop stigma terhadap ODA ataupun ODIF ini. Nah, sebelum menutup, Yuki ada pantun. Udah cakep deh ya. Siap cakepnya ya teman-teman ya. Oke. Kayak agak bingung sih pantunnya nyambung atau enggak. Cuma nanti tepuk tangannya aja Kak ya. Oke. Gen Rangers pintar dan solid. Cakep. Bersama BKKBN dan juga PKBI untuk membuat ide-ide kreatif. Cakep. Itu baru sampiran belum. Ulang ya. Cakep. Ulang. Gen Rangers. Aduh, lupa. Sabar Kak ya. Oke, kita ulang ya. Gen Rangers pintar dan solid. Cakep. Bersama BKKBN dan PKBI membuat ide kreatif. Cakep. Yuk teman-teman, kita stop rantai penyebaran HIV dan juga AIDS. Bersama kita stop stigma terhadap ODIF. Yeay. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam podcast ini dan kita tutup dengan see you teman-teman. Sampai jumpa di BKKBN Bali Podcast selanjutnya. We Talk, We Learn.